warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan. Juga disebut dengan bulan berbagi. Bagaimana kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada hamba kita, suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya, yang nantinya kita mengharapkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita nantinya bersama-sama dikumpulkan bersama malaikatnya Allah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Baqarah telah dijelaskan bahwasanya kita berpuasa mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Tentunya kita mengharap ridho Allah dengan dijadikannya kita manusia yang bertakwa kepada Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Dan tentunya kita mempunyai syarat bagaimana la'allakum tattaqun, yaitu dijadikannya kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 134, bagaimana kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama kita, yaitu was-sarra'i wad-dhara'i, bagaimana kita senantiasa berbagi baik kita di waktu lapang, di waktu sempit. Kita kutip percakapan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Allah, bagaimana Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara amalanku manakah yang engkau sukai ya Allah? Apakah sholatku ya Allah? Apa jawab Allah? Allah menjawab, aku tidak menyukai amalan dari sholatmu, karena itu adalah untukmu. Bagaimana engkau dengan sholatmu, yaitu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kembali, apakah puasaku ya Allah? Lalu Allah menjawab, bukan puasamu yang aku senangi, karena puasamu adalah bagaimana untuk melatihmu untuk mencegah dan mengurangi dari hawa nafsumu. Lantas amalan apakah ya Allah yang engkau sukai? Yaitu Allah menjawab, bagaimana engkau memberikan kesenangan, membahagiakan dari saudaramu dengan engkau berbagi, dengan engkau senantiasa menyisihkan sebagian hartamu baik di waktu lapang dan sempitmu. Itulah dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah jelaskan bagaimana kita senantiasa membagikan sebagian harta kita, walaupun kita di waktu sempit ataupun di waktu lapang, kita senantiasa tetap berbagi kepada saudara kita. Apalagi di masa-masa bulan Ramadan ini, bagaimana kita senantiasa berbagi, yang kita senantiasa mungkin mengadakan iftar jama'i, tapi kita ingat bahwa di sana banyak saudara-saudara kita yang masih senantiasa kekurangan, masih tidak mendapatkan makanan untuk mereka berbuka puasa. Jangan kita berfoya-foya, karena Allah tidak senang dengan melihat kita yang berlebih-lebihan, tapi Allah senang dengan kita merasa berbagi, walaupun itu sedikit, tapi itu adalah menyenangkan saudara kita. Itulah salah satu amalan yang Allah berikan keutamaan di bulan Ramadan ini. Senantiasa kita berbagi, karena di dalam surat Az-Zariyat Allah sebutkan di ayat yang ke-19,
bahwa sebagian harta kita, sebagian rizki kita adalah bukan milik kita, tapi adalah milik orang-orang yang miskin, milik fakir miskin, dan milik orang-orang yang baik itu meminta ataupun tidak meminta. Yaitu bagaimana kita sisihkan sebagian harta kita, sebagian rezeki kita, karena itu adalah hak mereka, bukan hak kita. Jangan kita makan hak mereka hingga menjadi darah daging yang nantinya akan menghalangi doa-doa kita dikabul sama Allah. Doa-doa kita terhalang, terhijab hingga kita makan hak-hak mereka yang seharusnya kita bagi bersama mereka. Kebahagiaan bersama kita ini dibagikan bersama orang-orang yang membutuhkan, yang orang-orang yang mereka membutuhkan buka dengan tidak ada sedikit pun makanan, tapi kita berfoya-foya dengan hasil jerih payah kita yang mungkin kita anggap itu adalah jerih payah kita, padahal itu adalah sebagian hak mereka yang harus kita bagikan. Itulah sahabat yang dirahmati Allah. Dan itu marilah kita senantiasa berbagi untuk mereka walaupun itu dalam kita keadaan baik, sempit, dan lapang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.